lagi lur, ketemu lagi dengan bapaknya outdoor, bapak-bapak yang tidak betah di rumah. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan pagi, menikmati pagi hari pada bulan puasa di tahun 2022. Saya mau mengajak Anda ngobrol tentang persiapan mudik ya lur. Jadi ketika Anda mau mudik ada hal-hal yang harus disiapkan. Nomor satu adalah ya pertama niat dan dananya ya lur. Kedua kesehatan. Nah sekarang secara spesifik karena saya adalah pemain motor, tukang ngecabrak di jalan, kita membahas tentang motornya. Satu, usahakan jangan ada tambalan di ban dalam. Nah jadi ketika Anda mau mudik, sementara di motor itu bannya sudah ada tambalan, lepas saja ban dalamnya, gantikan yang baru. Nah ban dalam yang lama itu bisa terserah Anda ya, mau dipakai sebagai cadangan atau sebagai apa namanya, atau cadangannya juga yang baru. Yang kedua, bearing. Nah bearing roda itu Anda cek, kalau misalnya dia digoyang berarti tidak layak untuk dipakai jalan, alias Anda beli bearing yang baru 2 set, 1 set dipasang, 1 set lagi untuk cadangan kalau di jalan harus bongkar sendiri. Dan saya menganggap Anda mampu mengganti bearing roda ya, karena nggak sulit itu. Demikian lor. Selanjutnya adalah namanya jalan jauh ya lur, perhatikan shock breaker. Nah dari ban kita naik ke shock breaker. Kalau shock breaker tidak nyaman, nah entah tangan Anda, entah punggung Anda nanti yang merasakan nggak enaknya lur, karena goncangan itu sampai ke badan. Shock breaker depan itu biasanya kalau terlalu keras atau terlalu empuk, keduanya sama efeknya adalah membuat tangan kita bergetar seperti itu lur. Nah sedangkan shock breaker belakang itu lebih ngaruhnya ke pinggang lur, jadi sakit pinggangnya seperti itu. Jadi nah oh ya, saya merekam ini dengan resolusi 720 60 fps lur. Naik lagi dari shock breaker ke apa namanya, ke jok motor itu ngaruh, nyaman tidak nyaman, panas tidak panas. Dan jangan licin ya lur, kalau shock breaker licin repot setiap kali ngerem Anda meleset, apalagi kalau misalkan naik motornya lebih dari 2 orang ya. Seperti itu, jadi tidak nyaman itu. Nah kalau sudah sampai jok, kita bicara tentang penerangan lur. Nah lihat seperti ini tanpa lampu bantuan seperti ini, tapi tambahin lebar ya, dapat ini masih ngarah ke bawah lur. Nanti saya coba lebar itu saya arahkan ke depan seperti apa jadinya. Agak kurang sopan sih, tapi memang kalau kita lagi ngerekam mau tidak mau lampu itu emang baiknya mendatar, jadi apa yang dilihat lebih banyak. Jadi ya kita berhenti dulu, kita arahkan lampunya. Nah sekarang benar-benar ke depan. Tapi ngomong-ngomong, nah oke, kita masuk dalam komplek. Lampu itu penting, apalagi kalau Anda mudik dari arah Bandung menuju ke Jawa Tengah ya, jalur selatan. Itu ketemu daerah namanya Limbangan, dan itu biasanya dilewati dalam keadaan gelap, jalannya berkelok-kelok banget lor. Sangat membutuhkan yang namanya lampu tambahan. Seperti itu ceritanya.
Dan tidak lupa lur, ya namanya jalan jauh, Anda juga harus menyiapkan makanan, minuman. Ya bukan berarti saya nyuruh Anda untuk tidak puasa ya, tapi ya berdasarkan yang saya dengar dari para ahlinya, boleh untuk tidak berpuasa ketika Anda jalan jauh, karena status Anda adalah apa sih namanya, musafir kalau tidak salah ya. Gitu. Jadi kalau jalan jauh yang diutamakan sebenarnya adalah minum lur, karena dehidrasi itu lebih mungkin terjadi daripada kelaparan, seperti itu. Dan secara khusus tahun 2022 mudik itu ada persyaratannya lur, seperti itu. Jadi Anda yang sudah vaksin booster itu sudah tidak butuh syarat apa-apa lagi, langsung aja berangkat. Yang baru vaksinasi sekali, yang 2 kali ya kalau nggak salah, itu harus bisa menunjukkan negatif apa namanya, lupa lagi lah, pokoknya intinya harus ada pengetesan. Apalagi yang baru sekali, katanya itu swab. Itu kalau belum ada pembaruan berita ya lur ya, itu yang saya tangkap beberapa waktu lalu. Tapi ya kita tahu lalu siapa yang menghalangi orang mudik. Saya yakin kalau walaupun Anda misalnya belum pun tetap bisa lewat gitu lur. Jangan terlalu memikirkan persyaratan itu, karena kita tahu siapa sih yang nanti mau menjaga di jalan gitu loh. Yang menjaga di jalan siapa? Mereka ya yang bertugas di jalan itu kan juga mereka melihat orang lain libur, mereka masuk kan yang nggak happy juga. Ditambah yang di jalan raya itu tidak semuanya itu dari bagian lalu lintas lur, bagian yang kejahatan, perlindungan ibu dan anak, semuanya bisa-bisa turun ke jalan. Dan bayangin disuruh masuk saat libur dan mengerjakan kerjaan yang bukan bagiannya, ya tentunya tidak akan maksimal. Setor muka saja, ibarat katanya seperti itu lur. Jadi Anda jangan khawatir misalnya, wah nanti kena di jalan. Enggak, saya yakin tidak lur. Aku dulu melakukan itu dengan istriku, dan aku masih menyukai sepeda sampai sekarang. Itu jadi tidak usah khawatir. Surat juga jangan lupa lur, pastikan motor itu ada suratnya seperti itu. Jangan lupa SIM, dan yang itu tadi sertifikat vaksin juga dibawa kalau Anda punya. Kalau tidak ya tidak apa-apa, ya nggak usah dibikin rumit, berangkat aja lur. Demikian katanya. Kalau kita mudik ya lur, harus memastikan juga bahwa jarum menunjuk bahan bakar itu aktif lur, karena resikonya repot ketika di jalan yang susah cari SPBU, kemudian Anda kehabisan bahan bakar. Kecuali kalau yang memang sudah berpengalaman banget ya bukan berarti saya masukkan diri ke dalam golongan berpengalaman. Tapi kalau saya lur ngisi bensin full di Bandung pakai motor bebek itu ya artinya mendekati Banjar sudah waktunya ngisi lagi itu, langsung ngecek. Ketika belum habis ya ditunggu lagi, langsung diisi full. Jadi sampai tujuan cukup. Tapi kalau misalkan sampai Banjar masih banyak, itu berarti ada yang salah. Bisa jadi settingannya terlalu irit. Nah itu yang membuat jadi motor nggak bisa kenceng. Saya pernah mengalami itu lur, mudik motor saya percayakan ke teman saya yang punya bengkel. Aku bilang tolong koplingku dipasang dua-duanya, yang manual sama otomatis itu dua-duanya terpasang. Ternyata saking baiknya beliau lur, klepnya juga di setting, tapi di setting irit, padahal beliau sudah tahu mau dipakai mudik. Alhasil motor itu larinya berat banget. Kita sampai batas provinsi lur, bensin itu masih setengah. Jadi ini ada apa pikirku.
Jadi di jalan ya pertolongan pertama aku mainkan settingan apa apa namanya settingan anginnya. Angin itu kan buat narik bensin kan. Aku mainkan itu ya naik sedikit. Setelah sampai di tujuan aku bongkar, ya ampun ternyata jarum skate-nya di setting paling panjang lur. Padahal pada settingan kedua itu udah pas, enak, nyaman sehari-hari. Kebayang. Jadi di servis teh bukannya naik malah turun. Gitu. Jadi untuk yang motor jangan lupa juga peta, baik itu peta digital di HP ataupun peta yang kertas ya lur. Demikian. Ramai juga nih pagi ini. Oh ya lur, kalian mudik kemana nih lur? Kalau aku dari Bandung ya lur. Dari Bandung mudiknya ke arah Kutowinangun, Kebumen. Kemudian ke tempatnya Kanjeng Istri. Kalau kalian mau berbagi silahkan komentar, tulis di bawah dari mana kemana dan tanggal berapa. Siapa tahu kalian dapat kenalan baru, temen touring baru. Nah, dan siapa tahu setelah lebaran nanti bisa sering-sering touring bareng gitu. Karena mencari teman yang seminat sehobi itu ya gampang-gampang susah loh gitu. Kalau kita posting di Facebook misalnya, aku besok mau mudik arah sini jam segini, kemungkinannya ada yang aku ikut bareng yuk gitu. Itu kemungkinannya sangat besar gitu loh. Jadi ya, tapi kalau saya lebih suka single ya, itu jadi satu motor. Karena ketika ada motor lain ya kita kan bisa insecure. Motor kita disuruh ngikutin motor lain, mungkin motor kita ngotot lur. Motor lain santai, motor kita sudah stres. Sementara pembawaan saya adalah ya kayak gini, santai. Ini kecepatan 40. Seperti itu lur. Nah kalau orang lain larinya maunya 80-100 kan ya motorku nangis lur. Di samping aku juga insecure juga, nggak suka ngebut. Motor pakai lampu hazard. Ini settingannya lagi enak nih karburator nih. Kita lurus lagi aja lah, menikmati pagi. Sebenarnya aku keluar tadi dikasih tugas ngambil uang di ATM, tapi karena aku lagi gatel pengen ngoceh lur. Demikian. Jadi Anda kalau mau mengikuti channel motovlog saya, ada satu lagi namanya Marto Motovlog. Kemudian channel yang campur aduk namanya Marto Sumartin. Nah, itu saya semua itu loh. Nah, kalau mudik ini ya saya lewat sini lur. Namanya Jalan Soekarno-Hatta atau Jalan Bypass Bandung. Ini nggak tahu kenapa nih motor saya biasanya berat, ini rada enteng. Kemarin seharian nggak dipakai. Mungkin kali ini settingan olinya pas ya lur. Loh kok settingan oli apa itu? Ini motor tua lur, jadi connecting rodinya sudah jelek. Jadi untuk mengimbangi motor-motor sekarang dan mengurangi keausan, aku tambahkan sedikit oli ke dalam bahan bakar. Ya kira-kira ya lur, untuk full tank itu saya isi satu sendok makan oli samping. Dan supaya tidak berasap, saya makanya oli samping motor yang biasa dipakai untuk apa namanya Kawasaki Ninja. Itu bukan karena beli lur, ada yang ngasih. Demikian. Maaf ya, nyelip kiri.
U-turn-nya ternyata terlewat karena terlalu enak banget bro. Itu lur, jadi kemarin saya sempat lur melakukan inspeksi jalur mudik ya lur gitu. Jadi kalau kalian mau nonton, nah ada di channelnya Marto Motovlog, itu ada 2 seri, yang satu seri masih saya olah, tunggu waktu untuk di launch ya. Jadi ya seperti itulah, masih tetap bersama Bapak Odor yang tidak betah di rumah alias suka jalan-jalan. Anda pasti dengar nih suara wih. Ini baru 60 ya, memang aku larinya rata-rata segitu. Kita akan balik kanan di lampu merah depan itu. Asik ngirimnya, saya setelan ngopi doang. Kan lur, lampu segitu saja nih, aslinya segini, lampu dekatnya segini, jadi aku nggak suka nyorot lampu ke jauh-jauh. Nah ini adalah lampu LED barnya, sangat menolong lur ketika ada turunan, otomatis lampu kita kan nggak bisa menjangkau jauh lur, dan ketika belok-belokan berkelok-kelok mengerikan, biasanya lampu ini menolong banget. Kalau dari arah Bandung sampai ke Bumen itu daerah yang paling saya waspadai adalah satu Limbangan loh, karena dari Bandung ke Limbangan kadang-kadang masih ngantuk kalau berangkatnya kurang tidur ya. Saya pernah tertidur di atas motor ketika melintas Limbangan. Saya heran kenapa kok depan saya mobil itu penumpangnya pada melambaikan tangan semua, berarti kemungkinan saya hilang keseimbangan, tapi belum sampai ambruk ya. Wah, langsung saya berhenti cari kopi, diminum selagi panas pakai sedotan. Itu mancara anakku ya, unik ya. Nah itu loh, ada ngebut gitu, aku nggak bisa loh, entah belum bisa atau yang tidak bisa. Aku paling lari 60 kayak gini ya. Jadi kalau anda melihat motovlognya Bapak Odor ya, motovlog santai. Nah yang kedua saya waspadai itu daerah Gentong, itu arah sebaliknya. Tapi kalau berangkat ya tidak terlalu diwaspadai. Yang diwaspadai Ciung Wanara lur, tanjakan setelah Ciung Wanara itu cuma satu, tapi kadang suka macet dan agak terjal walaupun pendek gitu lur. Tidak terlalu banyak yang diwaspadai. Tapi kalau dari arah Kebumen ke Bandung, wah ya banyak lur gitu. Dimulai dari Lumbir itu banyak kelokan yang sebaiknya dilewati jangan pada keadaan gelap. Terus tanjakan Gentong, saya pernah motor hampir tidak bisa naik di tanjakan Gentong, jadi saya bantu pakai kaki, ngeri loh. Jadi kita kepepet 2 kendaraan di tengah, digas nggak maju, sementara untuk turun juga susah. Jadi langsung aja berusaha maju dikit-dikit, ketika berhasil langsung 90 derajat ke kiri, jadi nggak kena tanjakan, berhenti aja dulu gitu loh. Itu kemudian kalau ke barat lagi ya salah satunya yaitu Banjar lur, karena saat arus balik Banjar itu mulai kemacetan karena dari arah selatan namanya Pangandaran itu juga masuk ke arah situ, menyatu mengarah barat. Nah itu biasanya kalau udah sampai Banjar itu udah bawaannya males, udah nggak ada kenceng-kencengnya ceritanya. Nah ke barat Lingkar Nagrek, nah itu udah
udah jelas ya tanjakan lumayan itu. Kita lihat saya akan bayar parkir atau tidak, karena 90% saya tidak bayar di tempat seperti ini. Saya tidak modalin orang untuk mabuk, bukan loh. Jadi kalau tukang parkir dia pakai pakaian standar tukang parkir, oke saya bayar. Tapi ketika dia tidak, ya sudahlah. Ya apalagi tiba-tiba akan CEO, maaf saja. Biasanya kemana-mana saya bawa radio lur. Ya, jadi tukang parkir juga mikirnya di saya ini pegawai 86. Jadi nggak berani minta parkir ya lur. Cuma kalau dia mau mencarikan jalan, bantu nyebrang, aku bayar. Hanya untuk menunjukin ya bahwa mereka membantu saya. Tapi kalau cuma kita parkir lalu disemprit lalu pergi dia mintain duit, wah lebih baik aku tidak usah peduli lur, biarin aja. Kita tidak boleh menyokong orang malas. Kenapa ada suara letusan? Di knalpot itu ada suara letusan kayaknya. Padahal ini settingan lagi enak. Oh ya, kemarin sama aku sempat diputar-putar settingannya, ketemu enaknya, tapi agak meletus. Dengan keadaan dimana bahan bakar dicampur dengan sedikit oli, otomatis kita harus atur ulang seberapa kadar bensin yang mau dimasukkan supaya bensin itu benar-benar terbakar habis. Karena gini lur, ketika kita menggunakan minyak untuk campuran bahan bakar kemudian kebanyakan, yang terjadi motor itu malah nggak bisa lari kencang, pembakarannya terganggu. Jadi yang lebih baik yaitu pada kisaran 1 sendok makan per full tank untuk bebek. Ya kira-kira segitu saja biar gak memusingkan kalau kalian mau ikut cara itu. Dulu zamannya motor tidak bisa dikredit lur. Orang kalau beli motor baru dipakai mudik itu kan sayang, karena motor baru itu dipakai 3 kali mudik juga suaranya sudah pasti berubah, pasti aus. Nah mereka tambahkan oli samping, kemudian ada yang nambahin oli mesin. Aduh lupa, aku dipesenin daging sama kanjeng istri. Nah udahlah, terlanjur seperti itu lur. Jadi ceritanya kita udah hampir sampai di rumah kembali. Sampai jumpa lagi lur. Kalau video ini bermanfaat, menghibur Anda, kami mohon dukungannya, like dan subscribe supaya lebih banyak lagi kreasi yang boleh kami tampilkan. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau saya atau kami upload video baru. Seperti itu lur. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap menjadi warga Indonesia yang baik. Sampai jumpa. Tapak Outdoor Channel.